Thank you. Hai, what's up, my man? Kembali bersama Prada di sini. Kali ini gua bakalan rangkum film yang berjudul Sin Island yang berasal dari Filipina yang tayang tahun 2018. Menceritakan tentang sebuah perselingkuhan, Wak. Asik ya, yakin gua kalau pikiran kalian udah kemana-mana. Dan gak usah babi bu, langsung sikat, Wak. Kita mulai bongkar alur filmnya. Naalala ko pa nga, hindi mo nagustuhan yung mga pictures ko eh. Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang romantis sangat bahagia dan berasa dunia milik mereka berdua. Karena mereka sedang menikah, Wak. Si pria bernama David dan istrinya bernama Kanika. David ini bekerja sebagai seorang fotografer profesional dan Kanika bekerja sebagai pramugari. Selesai menikah, David mendapat job baru dari seorang klien yang juga akan menyelenggarakan pernikahan mereka. Dengan menggunakan sampel yang bagus, klien langsung tertarik untuk menggunakan jasa David, Wak. Thanks, Jenny. Scene berganti saat acara ulang tahun David. Ia dikejutkan dengan kedatangan Kanika saat malam itu. Padahal sebelumnya, Kanika mengatakan kalau ia tak bisa datang ke acara ulang tahun David karena kesibukan kerjanya. Namun di hari spesial suaminya, ia datang dan memberikan sebuah kado yang aduhai kepada suaminya. Bahkan di tengah-tengah acara, mereka berdua mojok dan Kanika mempersembahkan sepasang gunung kembar dan juga gua selarong penuh kenikmatan kepada David. Tanpa pikir panjang, David pun menikmati sajian dari Kanika, Wak. Dan beberapa hari setelahnya, nasib sial datang menimpa David, Wak. Saat salah satu karyawannya lalai menjaga file klien, yang mana membuat foto dan video dari kliennya hilang tanpa bekas. Sa lahat ng may sira mong memory card, Dan sebagai gantinya, klien menuntut perusahaan David dengan nominal yang luar biasa, yang dimana itu membuat David terpaksa menjual semua peralatan usaha yang ia punyai dan membuat David kehilangan karirnya karena bangkrut, Wak. Scene berlanjut ke 2 tahun setelahnya. Sampai saat itu dimana terlihat kehidupan yang sangat berantakan, kayak frustasi dia tuh. Sementara saat Kanika sedang sibuk bekerja di pesawat, David yang pengangguran pun hanya terlihat melakukan pekerjaan rumah tangga seperti emak-emak komplek, Wak. Kanika pun yang merasa kasihan kepada suaminya karena tak punya kesibukan, akhirnya meminta tolong kepada mitra bisnisnya untuk membantu David mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi diceritakan si David ini seakan udah kehilangan semangat kerjanya untuk bangkit, Wak. Nah, plot twistnya dimulai saat suatu malam si Kanika ini bermimpi basah sampai sebasah-basahnya karena ia bermimpi cangkul-cangkulan dengan seorang pilot atau teman kerjanya yang bernama Stephen. Dan saat di kerjaan, meskipun sang pilot ini selalu memberikan perhatian yang lebih kepada Kanika, ia selalu menanggapinya dengan santai. Bahkan si Stephen ini pernah nekat untuk berniat mengantarkan Kanika pulang ke rumah saat selesai kerja. Dan saat si David melihat sang istri diantarkan pulang oleh pilot tampan berduit, kecurigaannya pun bertambah kepada istrinya saat istrinya menolak untuk diajak cocok tanam dengannya. Dan saat akan mapan tidur, hal yang disangka pun benar, karena David melihat WhatsApp mesra dengan Stephen di handphone milik Kanika. Lalu, David memutuskan untuk ikut dalam acara dinner yang diadakan oleh Stephen. Di sana, David melihat Kanika senyum-senyum manja saat menatap pilot itu bercerita. Dan hal itu menjadikan mereka berdua bertengkar hebat saat sampai di rumah. Tuduhan David mengarah kepada Kanika yang udah bercocok tanam dengan pilot tampan itu, Wak. Dan Kanika pun marah besar mendengarnya. Kemudian datanglah si Emong, yaitu karyawan David saat menekuni usaha fotografer. Ia yang melihat mantan bosnya hidup berantakan berniat untuk membantu dan memberikan tiket gratis berlibur ke sebuah pulau yang bernama Sin. Dan menganjurkan David untuk rehat sejenak demi menenangkan pikirannya. Kesempatan liburan itu tak disia-siakan David begitu saja, Wak.
Lalu perjalanan ke Pulau Sin dilakukan oleh David. Dan sesampainya di sana, di suatu pantai David yang baru bangun terlihat sedang mencari cincin kawinnya yang jatuh di pasir pantai saat ia mabuk tadi malam. Akan tetapi betapa kagetnya, David melihat dari kejauhan ada seorang gadis yang sedang yoga di pantai tanpa sehelai benang pun, Wak. David sampai melongo dan mengira hanya mimpi melihat pemandangan aduhai itu. Ia pun lanjut mencari cincin kawinnya, Wak. Akan tetapi karena suara berisik dari ulah David yang membenturkan tangannya ke botol kaleng minuman, malah mengganggu gadis itu yang sedang beryoga. Dan gadis itu pun langsung menghampiri David untuk memarahinya karena berisik. Yang menjadi masalah, Wak, gadis itu menghampiri David masih dalam keadaan polos tanpa Singkat cerita, pada malam harinya David bertemu kembali dengan gadis itu di sebuah bar. Gadis itu bernama Tasya, yaitu seorang perancang busana yang juga sedang berlibur di pulau itu. David yang merasa tak enak karena sudah mengganggu gadis itu tadi pagi, ia pun berniat meminta maaf kepadanya dengan sebuah traktiran dan mengajaknya untuk mengobrol. Tasya yang bersifat supel langsung akrab dengan David, dasarnya ganteng, Wak. Bahkan tanpa diminta, Tasya langsung memamerkan tarian aduhai yang menggoda di hadapan David, yang membuat sosis tepung David pengen segera digoreng, Wak. Nah, Wak, di sini David dan Tasya pun semakin hari semakin dekat, sampai-sampai mereka menghabiskan hari-hari di pulau itu berdua terus, berendam bareng, mandi bareng, apa-apa selalu bareng. Di sisi lain, Stephen si pilot tampan melihat ada celah di hati Kanika langsung mendekati si pramugari ini, Wak. Modal tampang plus duit wakih, Stephen pun mencoba mendaki gunung indah milik Kanika. Setapak demi setapak, hampir setengahnya sampai puncak, Kanika pun meminta untuk menghentikan pendakian Stephen, Wak, karena Kanika teringat dengan suaminya. Namun berbeda lagi dengan si David di Pulau Sin. Ia malah berusaha untuk mendaki gunung melewati lembah milik Tasya, Wak. Malam dilewati, bangun tidur langsung cocok tanam lagi dengan sisa-sisa tenaga mereka. Dan di rumah, Kanika yang sedang memikirkan suaminya yang tak pulang-pulang, berniat memberikan kejutan untuk datang menemui suaminya di Pulau Sin. Sampailah si Kanika di pulau itu. Akan tetapi naas, Wak. Saat Kanika sudah sampai di kamar suaminya, si Tasya muncul dan bilang kalau kain segitiga bermuda milik Tasya ketinggalan di kamar David, yang membuat Kanika murka kepada David. Tasya pun juga marah, Wak, karena menganggap kedatangan Kanika ini mengganggu kedekatannya dengan David. Dan dengan senyuman palsu, Tasya pun menerima ajakan David untuk membatasi hubungan mereka hanya sebatas teman saja. Lalu di sini diperlihatkan David dan Kanika yang sama-sama curhat ke sahabat mereka masing-masing tentang perasaan mereka yang sangat mencintai satu sama lain. Dan karena kuatnya keinginan mereka untuk memperbaiki rumah tangganya, dengan perjuangan Kanika menemui suaminya saat hujan deras untuk mengajaknya rujuk kembali, Wak. David pun langsung memeluk erat istrinya, lalu tanpa menunggu aba-aba dari wasit, tentu saja, Wak, sepasang kekasih ini langsung melampiaskan hasrat mereka yang sudah lama terbendung. Nah, kemudian Tasya yang mulai emosi mencari tahu tentang siapa si Kanika guna untuk menemuinya. Ia pun juga mendaftar di perkumpulan yoga yang juga diikuti oleh Kanika, dan Kanika merasa terganggu dengan kehadiran Tasya di situ, Wak. Ia pun langsung menemui Tasya dan mengatakan kalau ia tak boleh mengganggu rumah tangganya lagi. Tapi justru Tasya malah menantang Kanika. Dan Kanika pun mulai cemburu karena David mendapatkan kiriman kamera baru yang itu berasal dari Tasya. Namun David mengira kalau itu adalah kiriman dari istrinya, Wak. Dan Tasya juga menjebak David dengan mengatakan kalau ia dikasari oleh suaminya sehingga David harus tetap menjaga si Tasya di rumahnya. Di sisi lain, Kanika yang menemui suami Tasya di studio tato miliknya mendengar hal yang mengejutkan.
Dikarenakan bukan suaminya lah yang mengasari Tasya, akan tetapi itu hanya rekayasa Tasya saat David datang ke rumahnya. Suami Tasya bilang kalau istrinya mengalami gangguan jiwa yang dimana Tasya selalu merasa cemburu dengan siapapun. Dan sekarang David akan dijadikan korban berikutnya oleh Tasya. Di rumah itu David juga dikagetkan oleh Tasya yang tiba-tiba meminta David untuk mendaki gunungnya. David yang tak mau langsung pergi meninggalkan Tasya karena mulai merasa kalau Tasya bukanlah wanita yang normal, Wak. Nasib sial pun menghampiri suami Tasya di studio tatonya. Tasya datang menemui suaminya dan menghabisi suaminya sendiri. David yang merasa ada keanehan di pribadi Tasya pun langsung mencari tahu sisi melik dari wanita itu. Dan terbongkarlah fakta kalau Tasya diceritakan ternyata sudah berkali-kali berhubungan dengan hukum karena kejiwaannya. Di tempat lain, Tasya berusaha mencelakai Kanika dengan sengaja hampir menabrak Kanika dengan mobil, Wak. Kanika yang sudah tahu tentang kepribadian Tasya tak tinggal diam dan membalas menarik rambut Tasya dengan keadaan posisi mobil sedang berjalan. Tasya yang mendapatkan perlakuan itu tak tinggal diam pula, Wak. Ia nekat mencari Kanika di rumahnya. Sampai di rumah, Tasya memukul dan menyekap Kanika di rumahnya sendiri. Dan David yang baru datang pun juga tak bisa berbuat banyak karena pingsan setelah ditembak bahunya. Melihat suaminya yang pingsan, Kanika berusaha melepas ikatan tangannya dan berhasil bebas, Wak. Perkelahian para betina ini pun tak terelakkan. Kanika berusaha sekuat mungkin untuk mengalahkan Tasya. Namun saat Kanika terpojok, datanglah David yang tersadar dari pingsannya dan mendorong Tasya hingga jatuh dari balkon. Namun Tasya masih hidup, Wak. Ia langsung bergegas lari dan berusaha menikam pasangan suami istri ini. Dan beruntungnya Kanika yang sudah memegang pistol langsung menembakkannya ke arah Tasya, Wak. Di akhir film diperlihatkan David yang mulai bangkit dari kebangkrutannya dan mengadakan pameran hasil foto-fotonya hingga mereka berdua hidup normal dan bahagia selamanya, Wak. Itu tadi alur filmnya, Wak. Betapa beruntungnya tokoh David dalam film ini. Bisa icip sana icip sini, istrinya tetap setia ya. Yang menjadikan iri itu istrinya ini cantik luar biasa loh, luar dalam. Kalau punya yang beginian wes dunia akhirat, Wak. Aduh. Dan seperti biasa, terima kasih gue ucapin yang udah nonton sampai akhir cerita filmnya. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Waktunya undur diri, Wak. Sekian gue Prada. See you on the next video and bye-bye.